Selamat malam semuanya. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan Sunodia. Bertepatan dengan ulang tahun Sunodia yang ke-10. Jadi kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita merasa gentar dan takut. Tapi oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh ada sesuai ada saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita akan masuk dalam persekutuan kita malam hari ini. Kita ambil satu teduh sejenak. Biarlah Tuhan melayakkan kita yang tidak layak ini di hadapannya. Hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita naikkan. Karena Dia begitu baik bagi kehidupan kita. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena penyertaannya, jikalau kita boleh memasuki hari ini, kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan, Engkaulah yang patut kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, dan kami muliakan ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jikalau kami ada saat ini sebagaimana adanya, itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu yang Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan Sunodia ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kami yang siap mendengarkan firman Tuhan dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara pria. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan boleh mengutus hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua.
Saya akan membacakan sedikit mengenai CV-nya pembicara kita malam hari ini. Orang bilang kalau memang nggak kenal, nggak sayang. Tapi udah kenal, mungkin juga nggak sayang. Saya bacakan secara singkat mengenai CV-nya Pendeta Chang Kuifa. Lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juni tahun 1972. Lulusan SMA Kristen Ketapang tahun 1991. Menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi Institut Bisnis Nusantara, dulunya di GSM Jakarta. Dunia auditor beserta financial statement-nya digeluti selama 2,5 tahun di kantor akuntan publik internasional KPMG. Terakhir sebagai senior auditor. Sebelum masuk Reform Evangelical Seminary Indonesia atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, pernah menjabat Finance and Accounting Manager di PT Jerman Center Indonesia. Lulus MDiv tahun 2003. Sekarang melayani penuh waktu di Family Discipleship Community Bandung. Sejak menikah dengan Liana tahun 2000, pasangan ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Pengkhotbah kita yang menggemari mie ayam, kopi Bengawan Solo, dan kopi aroma ini dikaruniai talenta berkhotbah dan aktif memberikan pengajaran secara khusus dalam pelayanan muda-mudi, pembinaan pranikah, dan pembinaan pasangan suami istri muda. Sebelum pindah ke Bandung tahun 2005, bersama istri tercinta Liana memprakarsai siaran AIDU. Saya bersedia, garam dan terang di Radio Pelita Kasih Jakarta tahun 2004. Tahun 2005, siaran AIDU, garam dan terang, hijrah ke Bandung, disiarkan Radio Maestro dan mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pendengar di Bandung. Mulai bulan Maret 2014, setiap Senin malam pukul 7 sampai dengan 8, Pendeta Chang Kuifa memenuhi siaran Dating Insight, Garam dan Terang di Radio Metro dengan tujuan mengedukasi muda-mudi agar lebih matang di dalam mempersiapkan dan menikmati pernikahan seumur hidup. Demikian CV singkat dari pembicara kita malam hari ini. Untuk waktu selanjutnya, silakan Muse Chang Kuifa. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Happy birthday ya, Suno dia yang ke-10, puji Tuhan. Dan tadi rupanya CV yang lama sekali rupanya. Saya baru lihat lagi. Karena kalau sekarang saya sudah tidak siaran radio, tetapi saya mengekspresikan passion saya dalam pembinaan pasutri, juga para anak-anak muda di dating itu melalui YouTube channel. Ya, jadi saya minimal 1 minggu itu ada 1 video di YouTube channel, yaitu namanya Family Insight. Jadi family itu keluarga, dan insight itu adalah sesuatu, kita tahu yang baru ya, sesuatu. Insight itu gitu. Nah, saya harap malam ini ya, teman-teman juga ada sesuatu yang sifatnya saat saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi ada moment, tapi pastinya tidak berhenti di moment saja, ya. Tetapi ada sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya senang sekali boleh melihat Bapak Pendeta Hadi Varianto yang saya sangat hormati. Saya sangat senantiasa mengingat beliau. Karena dulu saya dipanggil menjadi hamba Tuhan itu saat tahun, saya lupa, itu 93 atau 94 ya. Kami dari Gereja Kristus Ketapang pergi mission trip dengan Yayasan Logos Indonesia ke daerah pelayanannya Pendeta Hardi. Dan kira-kira 2 minggu di sana. Nah, di salah satu malam itu ada KKR, calling. Di desa yang manapun saya sudah lupa, tapi itu memang desa suku Dayak sih. Ya, malam-malam itu. Saya waktu itu masih semester 5, kuliah S1 akuntansi di GSFM. GSFM dulu gedungnya di Hayam Wuruk Plaza Tower, ya.
Nah, itu saya cuma jadi tukang potret ya. Saya tukang angkat mesin solar itu. Tapi waktu malam itu ada KKR, panggilan terakhir, siapa mau jadi hamba Tuhan? Saya tahu maju ke depan. Padahal saya lagi di belakang lagi motor-motor. Nah, saya anggap itu panggilan pertama. Nah, tetapi ada sesuatu yang berbeda setelah saya pulang daripada mission trip tersebut. Karena semester 1 sampai semester 5, saya melewati kuliah itu tidak ada gairah. Ya. Saya salah jurusan saya. Saya tidak kuat di angka-angka, tapi saya masuk ke S1 akuntansi. Gitu. Jadi salah jurusan. Tapi setelah saya pulang dari mission trip, saya sangat bergairah untuk menyelesaikan, karena saya langsung punya cita-cita untuk melanjutkan studi kepada studi teologi, begitu. Dan itu satu momen bagi saya. Jadi terima kasih Pendeta Hati pernah hadir dalam kehidupan saya. Dan saya tahun 1999 ya menyerahkan diri masuk ke sekolah tinggi teologi reform di wisuda tahun 2003. Nah sekarang saya pelayanannya passion saya yaitu di Pasutri. Pasutri singkatan apa teman-teman? Bukan pasukan suami takut istri ya. Tapi pasangan suami istri ya. Suami istri. Dan tema malam hari ini adalah problematika suami istri di masa pandemi COVID ini. Nah, saudara-saudara, sepanjang nanti saya menyampaikan firman Tuhan, kiranya kita boleh self reflection. Nah, apa itu self reflection? Self reflection itu kalau kita secara fisikal itu artinya kita melihat diri kita di depan cermin, ya. Melihat diri kita di depan cermin itu kalau fisikal. Jadi self reflect, oke? Nah, tetapi yang saya ingin ajak kita semua self reflection bukan melihat akan fisik kita yang di luar ini. Tetapi self reflection artinya melihat, menaruh jarak, oke, melihat ke dalam. Nah, dalam itu apa yang dilihat? Yang dilihat itu ada dua hal. Yang pertama adalah roh kita, ya, roh kita. Yang kedua adalah jiwa kita. Nah, kalau bicara roh, apakah hari-hari ini di masa pandemik ini, adakah kita intim dengan Tuhan? Dekat tidak dengan Dia? Kalau dekat dengan Dia, pasti apapun situasinya, saya percaya roh kita ini menyala-nyala. Ya. Dan bagaimana jiwa kita? Apakah jiwa kita di tengah pandemik ini masih diliputi oleh traumatik masa lalu, sehingga seluruh keberadaan di masa pandemik ini makin menenggelamkan kita? Atau justru ini menjadi satu opportunity, satu kesempatan yang besar bagi kita untuk bangkit. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita mau menaruh self-reflection sepanjang nanti pemberitaan firman Tuhan. Saya tahu dari undangan khotbah, saya diberikan waktu sekitar 40 menit. Dan mari kita menaruh jarak kepada diri kita sendiri. Melihat diri kita ini ada di mana. Apakah hari ini kita dekat dengan Tuhan? Apakah hari ini kita jauh dari Tuhan? Apakah hari ini dengan pandemik yang datang tidak selesai-selesai membuat kita makin kokoh? Atau hari ini kita sudah berantakan? Dan bagaimana kita boleh mengatasi semua ini dengan baik? Nah, saudara-saudara, berbicara problematika akan suami istri, maka saya mencatat ini ada beberapa, ya. Ada beberapa, dan pada dasarnya apa yang saya catat ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu, walaupun tidak ada pandemik, itu sebenarnya happening di banyak keluarga, termasuk itu adalah keluarga Kristen juga. Oke, nah secara cepat saya akan sharingkan ya. Jadi ini khotbah ini saya bagi 3 menjadi masalah. Lalu berikutnya adalah seharusnya bagaimana, harapan kita kemana, dan kemudian di akhir saya akan sharekan langkah-langkahnya supaya apa yang Tuhan mau, God's purpose in marriage, rencana kekal Allah dalam pernikahan itu boleh kita alami secara real di dalam kehidupan kita berkeluarga. Oke? Nanti kalau nggak keburu bisa ditanya jawab ya. Tahu saya ini ada tanya jawab saudara. Tapi kita coba lihat satu demi satu. Nah saudara, apa yang menjadi masalah saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya coba uraikan satu demi satu. Yang pertama adalah hubungan relasi pasutri. Oke? Secara umum, makin bertambahnya usia pernikahan, rupanya tidak makin intim. Ya, rupanya tidak makin intim, tidak makin dekat. Nah, kenapa bisa begitu? Ini sesuatu hal yang sangat menjadikan. Ya. Saya sejak bulan Mei tahun lalu membuka kelas Stronger Marriage Online Class, yaitu melalui Zoom.
Dan alumni hari ini sudah ada 100 pasutri di berbagai kota di Indonesia, ada sekitar 30 kota. Dan besok ini ada malam penghargaan 3, di mana saya akan memberikan Certificate of Completion, di mana Pendeta Yakub Susabda akan hadir sebagai pembicara untuk satu tema, mewariskan legasi iman orang tua kepada anak. Nah, apa yang saya temukan dari para pasutri peserta ini? Nah, ini menyedihkannya. Banyak dari mereka dan bertambahnya usia pernikahan tidak makin dekat dengan pasangan. Saudara masih ingat ya? Nah, dia bercerai dengan istrinya itu di usia 27 tahun pernikahan. Nah, orang yang kaya, cerdas, pintar, filantropi, ternyata pun dengan seluruh kecerdasan kekayaannya tidak bisa menyelamatkan pernikahan sampai seumur hidup. Tidak sanggup dia. Dan akhirnya memilih untuk bercerai. Dan di surat perceraian ditulis, kami sudah tidak ada lagi anak usia 18, di bawah 18 tahun. Jadi selama ini rupanya pernikahan itu ada karena hanya untuk mempertahankan supaya anak itu bisa dibawa dewasa. Rasanya nggak oke, nggak enak gitu ya kalau bercerai saat anak-anak masih di bawah umur. Nah setelah anak-anak itu dewasa lalu mereka memutuskan berpisah. Nah saudara-saudara, di dalam pernikahan yang memasuki tahun-tahun yang panjang, rupanya pernikahan tidak bertahan. Kenapa? Karena rupanya badai terlalu berat. Ya. Badai terlalu berat dan pasutri tidak diperlengkapi kemampuan kecakapan untuk mengatasi seluruh badai itu. Ada yang menikah 5 tahun lalu terjadi istrinya kena tumor. Ada yang menikah 10 tahun lalu anak itu ternyata kena sakit penyakit ataupun ternyata sesuatu hal yang akhirnya menyebabkan pertikaian tidak. Di dalam tahun-tahun yang berjalan ternyata suami kena PHK, bangkrut. Dan dulu waktu keuangan baik, rasanya tidak ada masalah. Begitu keuangan decline, bahkan negatif, sampai bankrupt langsung konflik. Itu mungkin kayak kisah Ayub ya. Waktu kaya rasanya aman, tentram. Tapi begitu bankrupt, langsung istri bilang kepada suami, kutukilah Tuhan kamu. Buat apa kamu menyembah Tuhan seperti itu? Nah saudara-saudara, jadi perjalanan pernikahan yang makin panjang, tidak menjadi satu jaminan bahwa pernikahan itu tambah aman, tambah intim, tambah dekat, tidak. Dan dikatakan dalam buku The Passages of Marriage, saya membaca bagian itu, dikatakan pernikahan di atas 20 tahun sudah terjadi apa yang disebut sebagai blame cycle. Blame cycle itu artinya blame, saling menyalahkan, cycle, putaran. Ya. Jadi waktu kejadian sesuatu yang negatif di masa lalu, tidak terhindarkan antara suami atau istri mulai menyalahkan pasangannya. Kenapa kamu begitu saat itu? Kenapa saat itu kamu tidak ada? Kenapa saat itu kamu tidak peduli? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kadang blame cycle dimulai oleh suami menyalahkan istri. Pada dimensi yang lain, pada waktu yang lain, istri menyalahkan suami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, akhirnya kita melihat bahwa memang pernikahan seumur hidup itu sangat tidak mudah. Ya. Pasutri Stronger Married yang ikut di dalam Stronger Married online class yang saya pimpin itu ada usia 36 tahun pernikahan dan sudah punya cucu ya. Dan makin melihat ke dalam daripada pernikahan kita baru tahu betapa banyak pasutri tidak nyaman. Tidak nyaman dengan pernikahannya sendiri. Pasangan sudah makin asing dengan dia. Rasanya tidak senang. Lebih senang kalau dia tidak ada di sebelah kita. Ya kalau dia tidak ada kita senang. Kalau dia ada rasanya kok kayak mengganggu. Nah, saudara-saudara, hal ini yang sangat menyedihkan. Termasuk keadaan pandemik ini akhirnya membuat bobot ketidaksukaan itu, ya, bobot daripada relasi tersebut decline makin parah. Ini baru-baru ini saya membaca dari fifa.co.id, saudara-saudara, itu di Desember adalah 1 jam itu ada 50 perceraian di Indonesia 1 jam. Dan tahun lalu Oktober di Bandung saja, wali kota Bandung itu Pak Odet berkata dari Maret sampai bulan Oktober tercatat 7.000 itu perceraian. Luar biasa. Nah saudara-saudara kita orang Kristen and inevitable, tak terhindarkan. Juga ada di tepi jurang seperti ini. Ini hal yang pertama. Nah yang kedua adalah dalam pernikahan yang sudah 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, ternyata broken relationship tidak terjadi antara suami istri saja. Ya, tapi terjadinya di mana? Terjadi antara orang tua anak.
cukup banyak saat anak-anak itu memasuki pra-remaja dan memasuki masa remaja. Pra-remaja 10 sampai 12 tahun, ya, teman-teman. Dan kemudian remaja 12 sampai 17. Nah, pemuda itu adalah 18 sampai 25. Nah, memasuki pra-remaja itu sebenarnya sesuatu yang alami ya, bahwa pra-remaja tidak lagi menjadikan orang tua sebagai satu-satunya sumber kebenaran bagi dirinya. Sebelumnya iya, satu-satunya. Jadi ada apa-apa pasti tanya papa, tanya mama. Begitu ya. Nah, tetapi memasuki pra-remaja usia mulai 10, dia mulai ada laboratorium dan pikirannya sendiri. Dan yang menjadi sumber kebenaran untuk dia berpikir, mengambil keputusan, perasaan, dan berbagai hal itu mulai dari juga teman-teman. Dan hari ini dengan gadget berarti dari dunia media sosial. Apapun yang dia ikuti. Nah saat akhirnya remaja mulai menyatakan pendapatnya. Aneh. Ya, setiap zaman memang berbeda. Oke. Nah, seringkali orang tua berkata, kenapa kamu pikir seperti itu? Itu nggak benar. Papa kuno. Apanya nggak benar? Emang kita begini kok? Gitu ya. Dengar musiknya beda. Oke. Dengar apa cara mereka berbicara beda. Singkatan-singkatan, saya juga mesti nanya kalau singkatan-singkatan pada anak-anak saya. Karena singkatannya berbeda dengan singkatan zaman kita dulu. Begitu. Nah, jadi saat terjadi percakapan, aneh sekali. Saudara perhatikan. Tadinya ngomongnya biasa. Ya. Tapi kemudian ada perbedaan. Ya, karena pra-remaja dan remaja mulai mengambil dari luar kan. Lalu ternyata terjadi percakapan itu escalate. Ya, orang tua tidak setuju. Si anak juga punya posisi. Tidak setuju. Naik lagi terus akhirnya konflik. Nah, begitu konflik orang tua seringkali menganggap kamu kurang ajar. Kamu kurang ajar. Ya, kamu kurang ajar. Sorry, tolong dimatikan ya teman-teman yang ada baru masuk, mic-nya dimatikan langsung ke kepala saya. Nah, jadi kamu kurang ajar. Nah, sementara anak kembali berkata, papa mama kuno, dan seterusnya. Nah, yang terjadi adalah, teman-teman coba perhatikan. Begini. Broken relationship ini ternyata tidak terjadi hanya 1 tahun. Artinya apa? Orang tua mendiamkan anak. Dan anak didiemin juga. Cuek aja dia. Nggak peduli. Ini saya temukan ya. Bahkan sampai masuk masa pemuda. Masih seperti mendiamkan. Jadi tidak lagi terjadi percakapan yang hangat. Di antara orang tua dengan anak. Bahkan sampai anak itu bekerja. Sampai anak itu menikah. Tidak terjadi lagi hubungan yang cair. Nah, saya sangat sedih untuk hal ini. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi-situasi seperti itu, akibatnya apa? Banyak anak remaja masuk pemuda jatuh, kepada suatu hubungan yang terlalu jauh, sampai bisa MBA, marital accident, dan pada anak yang lain bisa sampai juga kepada narkoba dan seterusnya. Karena dia tidak lagi melihat orang tua sebagai sahabat. Nah, saudara-saudara, ini tidak mudah. Saya punya 3 anak ya. Anak saya pertama sudah semester, masuk semester berapa ya? 4 ya sekarang ya. Nah, sudah kuliah ya. Anak saya kedua cewek, jadi pertama cowok. Yang pertama ambil psikologi, Jostein namanya. Yang kedua cewek, sekarang ambil SMK di Bandung, belajar masak, cewek. Yang ketiga tuh cowok. Nah, jadi saya pun mengalami suatu proses ya, dari tadinya kami orang tua parenting sifatnya instruktif. Instruktif butuh ketaatan. Nah, kalau taat ada reward. Kalau tidak taat ada punishment. Ya kan begitu bergeraknya. Tapi kalau mereka sudah pra-remaja, sudah remaja, gak bisa totally seperti itu. Harus ada shifting yang berubah. Berubahnya gimana? Itu kita membangun relationship. Membangun persahabatan. Nah, kalau tidak bisa membangun persahabatan, maka disebutnya broken. Nanti pada saat mereka pacaran, bisa jadi pacaran dengan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Mencari yang tidak seiman. Ya, ataupun konsep-konsepnya dan seterusnya. Waktu lu bekerja itu sukses bisa difitnah. Gagal bisa dipecat. Jadi tidak mudah. Atas bawah itu tidak mudah. Kan tidak mungkin anak kita berjalan di tengah. Ya, jadi artinya ada kesulitan. Nah, waktu anak itu ada kesulitan, kita ada gak bersama mereka? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Hari ini kita self reflection. Kapan terakhir kita betul-betul mengerti apa pergumulan anak kita? Seorang majelis ya di satu gereja berkata, dia sampai berpuluh-puluh tahun tidak bicara dengan anaknya. Tidak bicara dengan anak laki-lakinya. Dan anak ini cuek aja. Ya, harapan ayahnya kemana, selalu diambil paradoksnya. Ya, ayahnya mau A, dia ambil B. Ayahnya mau B, dia ambil C. Jadi selalu menjadi antitesis. Karena dia keki.
dengan ayah yang dia menurut dia sangat otoriter. Nah, saudara-saudara, ini hal yang kedua ya. Jadi, nah hal yang ketiga adalah saya melihat bahwa di kalangan orang Kristen, para pasutri juga mengalami apa yang disebut sebagai ada kesulitan membangun intimacy with God. Membangun intimacy with God ada kesulitan. Nah, saudara-saudara, perlu saudara catat, kita semua catat, termasuk saya mencatat, bahwa banyak sekali masalah yang tidak terselesaikan hari ini. Tidak terselesaikan, bertahun-tahun itu tidak selesai. Itu muaranya dari mana? Dari kegagalan kita di dalam berhubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Suami, ya, waktu dulu muda, baca Alkitab, ya, tapi sekarang sudah jadi ya apa kita sebut ya, pria parubaya, oke, baca Alkitab tidak lagi seperti bergairah dulu. Ya. Istri juga sami mawon. Saya ketemu banyak sekali. Jadi istri yang tidak membaca Alkitab, tapi dulu waktu pemuda dekat dengan Tuhan, sekarang tidak. Seperti semua sudah tahu. Nah, saudara-saudara, sehingga dengan kegagalan berhubungan dengan Tuhan, kegagalan dalam membaca kitab suci setiap hari, kegagalan membangun intimasi with God, akhirnya itu merembes kemana-mana. Merembes kemana-mana bagaimana? Ya, oke, kita berbicara ya. Kalau kita bekerja, kerjaan masih aman. Misalnya hari ini, kita masih tiap bulan dapat gaji, ya kan? No problem dengan hal itu. Tetapi pada banyak dimensi kehidupan kita tuh sebenarnya declining. Ya, apa contohnya? Ya, hubungan suami istri. Tidak seindah dulu. Tidak semeriah dulu. Hubungan orang tua anak tidak seakrab yang seharusnya. Ada orang tua, waktu anak itu masih kecil, begitu ditimbang-timbang, begitu disayang-sayang, begitu anak remaja, begitu dia benci. Dan kenapa tidak selesai bertahun-tahun? Karena tidak dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu pergumulan. Kemarin itu hari Rabu, jadi Pendeta Yakub itu ada di San Francisco. Saya jam 9 pagi, beliau jam 7 malam. Kami ngobrol. Itu ada tuh di video di Family Insight ya. Salah satu yang saya tanyakan dalam 1 jam ngobrol itu, how you, ya, you, jadi Pak Yakub, as a very senior, oke, dia melayani Tuhan 45 tahun lebih. How Pak Yakub itu build, membangun intimacy with God. Saya yang masih jauh lebih muda, saya 30 tahun di bawah dia. Saya 49 hari ini. Beliau itu kalau saya tidak salah 76, begitu. Saya perlu belajar setiap hari, khususnya di masa pandemi ini, belajar untuk intim dengan Tuhan. Tapi banyak orang udah nggak bisa. Baca Alkitab hari ini baca, besok kagak baca. Ya. Jadi hari ini baca, tidak baca berminggu-minggu. Habis itu baca. Atau ada juga bacanya asal aja baca. Baca di WhatsApp. Dia pikir dia udah satu, dipikir dia udah baca. Padahal intimasi with God tidak seperti itu. Nah, jadi ini yang ketiga ya. Yang keempat, saya catat di sini itu dalam keluarga, banyak keluarga Kristen tidak ada family altar. Tidak ada family altar. Nah, saudara-saudara, family altar itu adalah identitas daripada keluarga Kristen. Artinya di rumah kita, firman Tuhan itu bisa masuk. Ya, menjadi percakapan, berarti family altar secara informal. Tapi juga ada formal. Formal itu artinya betul-betul semua kumpul di hari apa khusus ya. Lalu ada firman diberitakan, ada doa bersama, ada sharing. Banyak keluarga. Bahkan di masa pandemi ini. Ini masa sebenarnya paling tepat untuk menyatukan. Tetapi semua makin tersendiri. Ada satu anak remaja bercerita. Dia makan siang. Pengen makan kan, udah jamnya. Karena sekolah online. Begitu keluar rumah, papa mamanya ada di rumah sih. Tapi gak kelihatan. Ya. Jadi sepi. Akhirnya ambil makanan, masuk lagi ke kamar. Jadi orang tua di tengah pandemik seperti ini juga kelihatannya kegagap ya. Tidak melihat ini sebagai very big opportunity. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan pelayanan saya tahu saya tidak mudah. Ya. Tapi saya cerita kepada anak saya tentang apa yang Tuhan perbuat. Termasuk di masa pandemik yang berat ini. Itu menjadi satu sharing untuk membangun iman bagi anak-anak saya. Nah, yang kelima, saya catat di sini ada satu hal yang saya harus bicarakan ya. Tapi bisa jadi ini mungkin menjadi pergumulan kita semua ya. Ini kan sunodia, ya sunodia, jadi laki-laki ya. Nah, saudara-saudara, hubungan seks itu waktu baru menikah tuh hangat ya, bergairah. Tapi banyak
pasutri itu bergumul sebenarnya dengan perjalanan hubungan seks mereka. Jadi katakanlah setelah 3 tahun, 5 tahun, ya kan begitu-begitu saja. Ya, semua posisi sudah dicoba, apapun sudah dicoba, akhirnya begitu-begitu saja. Nah, ditambah konflik demi konflik, ditambah perang dingin dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya menemukan, sorry to say, banyak pria jatuh dalam dosa pornografi dan masturbasi lagi. Ya. Bahkan ada satu orang yang maaf ya, sudah kakek, sudah nenek. Si kakek ini, ya anak udah besar, udah punya cucu. Tiap hari masih suka nonton itu pornografi. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Bahwa kita harus betul-betul menjaga hidup kita kudus. Karena kalau kita jatuh ke dosa pornografi, God will silent. Sukar sekali kita untuk mengerti akan apa yang Tuhan mau. Saudara perhatikan orang jatuh dalam pornografi juga menghadapi kehidupan ini tidak semangat. Ya, makin jauh daripada Tuhan. Dan kemudian menghidupi akan dosa yang tersebut. Hidupnya makin decline. Tidak ada gairah. Saudara bisa lihat di dalam kehidupan Daud. Setelah dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba itu. Saudara perhatikan nada, tone daripada kisah. Ya, Daud pergi berperang itu dia latih. Bayangkan, seseorang mengalahkan Goliat, bersemangat kalau berperang. Tapi saat itu dia sudah capek. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Juga Daud sudah tidak bertahan kepada Tuhan. Bahkan dia sampai harus keluar daripada Yerusalem karena anaknya Absalom mengambil akan tahta. Lalu Adoni yang mengangkat diri sebagai raja. Pada Salomo yang ditetapkan menjadi raja. Itu kacau semua, saudara-saudara. Hari ini kita sebagai laki-laki, mari kita jaga ya hubungan kita itu bersih di hadapan Tuhan. Nah, dalam berbagai masalah ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa betul-betul hari ini apakah kita dekat atau tidak dengan Tuhan? Itu satu. Kedua, apakah hari ini kita suami istri itu dekat gak ya? Oke. Nah, artinya dekat itu bagaimana? Nah, saya mau mengajak ya kita semua melihat firman Tuhan dari Kejadian 1. Mari kita coba lihat firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ada 2 bagian firman Tuhan yang saya mau ajak kita melihat dari Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 24 ya, teman-teman. Kejadian 2 ayat 24, maka firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, ini yang pertama ya, teman-teman. Kejadian 2 ayat 24. Yang berikutnya adalah dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 9 ayat 9. Saya senang sekali ayat ini. Sampai sekarang saya pikir saya juga masih belajar ya. Untuk bisa menggenapkan ayat ini di dalam kehidupan saya secara pribadi. Pengkhotbah 9 ayat 9. Saya ajak kita semua melihat di bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi kita. Ini jadi masuk ke Amsal. Bentar ya. 9 ayat 9. Oke. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Oke. Saudara-saudara, kita coba lihat ya ayat ini ya secara mendetail. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 24 ada 2 kata di situ tentang bersatu. Oke. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Oke, itu kata yang pertama, bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. Satu daging. Oke. Nah, saudara kita pahami ya. Kita coba kita ingat-ingat. Masih ingat nggak hari pernikahan dulu? Semoga masih mengingat ya. Saudara, menikahnya hari apa? Bulan apa? Tahun berapa? Kalau saya dulu menikah 18 Mei tahun 2000. Ya, tahun 2000. Tahun 9 saya masuk sekolah tinggi teologi reform. Tahun 2000 saya menikah. Waktu next semester 3. Saya lakukan pernikahan itu juga di Kemang, di kampus. ST Reform kami adakan pesta open air ya, terbuka. Karena tamannya bagus di sana.
Nah, saudara-saudara, saya juga mengingat hari itu hari di mana pernikahan saya dan Liana diberkati oleh Tuhan. Dan saat itu yang memberikan doa berkat itu Pendeta Yakub. Saat itu saya masih mengingat ya, kami berlutut. Kami masih culun ya, masih muda banget. Saya 27 waktu itu ya, Liana 22, pernikahan dini. Nah, tapi dari berkat dari mulut Pendeta Yakub keluar kata-kata apa? Kiranya pernikahan kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pernikahan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, saya percaya teman-teman kita semua ingin pernikahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ada amin? Gak bisa jawab, semua pada silent. Ya, amin dalam hati ya. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana pernikahan kita bisa menjadi berkat? Maka kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan tentang pernikahan tersebut. Ya, saya bisa sebutkan secara cepat. Artinya, kalau saudara kita menginginkan sesuatu, ya, bukankah sesuatu itu harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kita bisa dapatkan. Ya kan? Kalau kita tidak peduli bagaimana? Ya kita tidak dapat. Nah, pernikahan kita ingin menjadi berkat. Maka ada sesuatu prinsip-prinsip yang Tuhan telah berikan, telah anugerahkan. Dan bagian kita meresponinya dengan penuh ketaatan. Misalnya, sederhana. Yang pertama, waktu menikah, itu seiman dan sepadan. Berani melawan ketetapan ini? Anak-anak muda, misalnya. Tidak seiman, tidak sepadan, silakan. Hanya akan banyak konflik saja seumur hidup. Iya. Yang kedua, seumur hidup memelihara pernikahan monogami. Artinya kita tidak ada cheating-cheating dengan orang lain yang bukan suami kita atau istri kita. Kita betul-betul bertekad, punya goodwill, bahwa pernikahan ini hanya ada saya, suami, dengan istri saya. Saya istri dengan suami saya. Tidak ada yang lain, itu monogami. Dan terus memberikan suatu ungkapan monogami adalah mengupayakan apapun yang terjadi untuk mengupayakan supaya apapun itu akhirnya bisa selesai. Berdua ini bisa selesai. Nah, kemudian apa lagi? Peran suami sebagai kepala itu harus dimainkan. Karena kalau suami tidak menjadi kepala, itu istri ngamuk. Ya pastilah. Istri pasti ngamuk. Nah, kepala itu artinya apa? Kepale dalam bahasa Yunani itu artinya sumber. Jadi suami harus menjadi sumber bagi seluruh keluarga. Sumber apa? Sumber kebenaran misalnya. Ya, di rumah. Kalau anak itu salah, kita harus tegur karena kita sumber kebenaran. Kalau anak bertanya, jangan kita berkata mulut ini, tanya mama, tanya mama. Papa sibuk. Hello, kita ini sumber kebenaran. Nyatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Yang benar kita kasih reward. Yang salah kita tegur. Melawan kita pukul kalau masih kecil. Baru ada ketertiban. Baru ada keteraturan. Baru itu disebut disiplin. Baru itu anak bisa ngerti. Hati nuraninya bisa hidup. Tapi kalau seorang laki-laki diam. Silent. Ada kekacauan. Dia diam. Itu chaos. Rumah tangga itu chaos. Istri berbuat semau-maunya. Anak terlebih-lebih. Papa juga boleh kok. Mama juga ikut-ikutan. So what gitu. Suruh kita enak aja. Kalian tidak jadi teladan. Masa kita disuruh sendirian? Gak bisa. Nah, suami sumber kebenaran, suami sumber daripada kehidupan, artinya perekonomian, kita bekerja dengan giat. Mencukupkan. Suami juga sumber perlindungan bagi keluarga. Ya, menegakkan yang jatuh. Mengangkat ya yang terpelecok. Itu kita suami. Nah, itu sumber. Oke. Dan sumber kepala itu juga artinya adalah orang pertama dalam rumah tangga itu yang ikut Tuhan. The first man. Sampai hari ini saya masih belajar, Bapak Ibu. Bagaimana saya sebagai the first man di rumah ini yang dengan seluruh resiko saya taat kepada Tuhan. Tidak mudah. Tiap hari harus intimasi with God. Nah, itu suami. Nah, kalau tidak jalankan peran ini, mau istri tunduk. Susah. Susah. Betul. Istri tunduk karena melihat suaminya ada kebenaran. Suaminya ada perlindungan. Suaminya ada ketegasan. Suaminya ada sesuatu perekonomian yang baik. Dan itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Para kepala. Ya. Nah, istri jadi penolong. Bukan perongrong. Ya. Yang sepadan. Sepadan itu artinya nyambung. Jadi suami istri itu memang harus nyambung.
Nah, apalagi identitas itu? Ya, dalam keluarga harus ada family altar sebagai identitas. Nah, kalau itu terjadi, kita upayakan. Saudara-saudara, salvation itu gratis ya. Jadi keselamatan itu gratis, sudah pasti. Tetapi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Katanya apa sih? Harimau mati ninggalin belang ya. Itu gajah mati ninggalin apa? Gading ya. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik, kekayaan, kehormatan itu adalah perjuangan. Kita harus berjuang untuk hal tersebut. Kalau kita abaikan gimana? Ya udah. Kita tidak pernah kan bisa jadi teladan. Nah, di dalam titik ini, akhirnya kita melihat bahwa keinginan menjadi berkat itu perlu ada kondisi-kondisi yang suami istri secara sadar dengan goodwill, dengan tekad melakukannya dengan motivasi saya ingin mengasihi Tuhan. Motivasinya adalah karena saya sedang belajar mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, akal budi, pikiran, apapun itu, jiwa. Nah, di dalam upaya-upaya itu, upaya-upaya tersebut, tadi ya, sudah ada yang seiman, sepadan, monogami, suami kepala, istri penolong, family altar. Maka fondasinya itu sebenarnya kenapa kita harus melakukan itu semua? Karena yang menjadi berkat itu bisa karena suami istri itu tetap ada di dalam penyatuan. Dalam penyatuan. Oke, saya ulangi ya, di dalam penyatuan. Nah, kalau berbicara penyatuan, penyatuan ini apa yang disatukan? Pertama adalah pasti kerohanian, itu disatukan. Ya. Suami istri ada doa bersama, doa sepakat. Jika dua orang meminta apapun juga kepada Bapa di surga dalam namaku, dua orang sepakat. Siapa itu? Saya percaya itu suami istri. Sebagai koinonia, ikatan anak-anak Tuhan yang paling kecil. Dan kalimat berikutnya, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu koinonia, ikatan anak-anak Tuhan. Ya, berarti ada anak di sana. Maka Tuhan hadir, bisa mewujudkan apapun. Saudara-saudara, kapan terakhir berdoa bersama istri secara sepakat? Bukan doa masing-masingnya. Kapan terakhir berdoa bersama anak-anak? Saya di family altar kemarin, kami sekarang anak-anak sudah dewasa, kami family altar setiap hari Rabu sore. Saya sharingkan juga pergumulan saya sebagai ayah kepada anak-anak. Nah, kita bisa saling mendoakan. Saya ingat kemarin itu anak saya Joelin yang doakan. Saya bilang, Joelin kamu doa ya. Jadi udah catat panjang pokok doa itu. Sampai dia naikkan doa, saya amin, 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 amin. Sepakat. Nah, kalau keluarga itu chaos, mana bisa ngumpul kayak gitu. Disuruh kumpul juga pasti marah-marah. Apa sih orang lagi main game? Apa sih orang lagi nonton drakor? Kumpul apa sih Pak? Bosen dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penyatuan itu rohani. Kemudian yang kedua adalah pikiran. Pikiran artinya suami istri kapan terakhir kali bertukar pikiran. Bertukar pikiran itu apa? Nah, saudara-saudara, dalam kelas Longer Merit itu saya ajarkan tentang komunikasi yang sehat. Ya, ini cepat saja. Jadi ada 3 komunikasi yang sehat. Yang pertama itu berbicara basa-basi. Artinya ramah tamah. Nah, berbicara ramah tamah itu artinya lagi makan ya ngomong apa saja. Ya, pagi ngomong, siang udah lupa. Siang ngomong, malam sudah lupa. Tapi itu harus ada. Jadi anak-anak melihat papanya orangnya ramah. Gitu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 31. Tidak salah itu. Nah, jadi keramahan ada dalam rumah. Anak-anak tidak menemukan ayahnya kayak kulkas ya, freezer. Diem aja. Orang-orang laki-laki dari Chinese background lebih banyak diem. Saya tahu itu. Ada apa-apa diem gitu. Tidak banyak bicara. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini firman Tuhan. Nah, itu percakapan keramahan itu 70%. Nah, percakapan yang kedua, itu memetakan masalah. Jadi suami istri, lihat gak ada satu masalah yang harus diselesaikan. Anak saya yang bungsu itu pernah mengalami satu masalah. Yaitu saya tidak bisa bedakan antara dia pakai handphone untuk sekolah online, dengan sampai malam dia main game. Iya. Dan handphone itu di tangan dia terus. Pagi pasti
sekolah online, dia pakai handphone. Tapi setelah itu apa sih yang kamu ini kamu pakai apa sih ini sebenarnya? Saya memetakan masalah. Nah, kamu berasa nggak anak itu? Dari rapat itu keluar poin-poin. Akhirnya kita terapkan di family altar, anak itu harus submit. Dan koko cincinya ikut awasi. Memetakan masalah, selesaikan. Nah, jadi bertukar pikiran. Suami istri. Seperti itu. Ya, untuk mengatasi masalah demi masalah. Itu contohnya saat itu anak saya. Dan masalah banyak. Masalah ekonomi mungkin. Masalah orang tua bisa. Masalah menantu bisa. Masalah tetangga bisa. Masalah pembantu juga bisa. Apapun. Tapi seringkali suami menganggap semua enteng. Semua masalah hanya masalah istrinya saja. Dia nggak mau tahu, nggak mau dengar, nggak mau pusing. Yang penting kasih duit, udah beres. Mending kalau kasih uang. Ada juga suami keterlaluan. Tidak kasih uang juga. Nah, saudara-saudara, itu menyatukan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Nah, percakapan yang ketiga itu adalah heart to heart communication. Artinya suami istri harus dong secara emosi bersatu. Kapan tanya para suami, halo, para pria, dia. Kapan tanya kepada istri terakhir kali, hey, kamu happy nggak hari-hari ini? Tanya siapa? Tanya istri. Iya, tanya istri. Are you happy nowadays? Hari-hari ini kamu happy nggak? Nah, kenapa banyak yang suami nggak berani bertanya kayak gitu? Karena istri banyak kan mengeluh. Ya. Jadi kalau gue tanya, pusing gue. Ya. Habis itu komplain ini itu gak selesai-selesai. Nah, saudara-saudara, saat kita bertanya, are you happy? Itu adalah bagian daripada perasaan. Bagian daripada emosi. Nah, dari rohani, pikiran, emosi, maka keluar itu satu. Yang terakhir itu adalah satu kehendak. Saat saya panggil anak saya, kamu harus begini-gini, yang tadi main handphone itu. Dan dia harus taati, satu kehendak. Dia tahu papa mamanya bersatu. Dan perhatikan kalimat saya berikut ini. Hanya orang tua, ayah dan ibu yang sepakat dalam membesarkan anak. Maka barulah anak itu bisa mengalahkan, menaklukkan akan dunia ini. Kalau orang tua itu tidak sepakat, sorry to say. Banyak anak itu memanfaatkan konflik ayah ibunya. Ya. Dia tahu ayahnya bisa jadi sekutu. Mamanya antitesis. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya. Dan itu hanya akan menjadi anak-anak yang manipulatif. Manipulatif. Mengambil keuntungan. Nah, saudara-saudara, itu hal yang pertama. Jadi saudara mengerti sekarang ya. Jadi arah. Berbicara arah ini kemana sih? Arahnya adalah suami istri terus harus mengupayakan kebersatuan. Nah, tetapi tentu pernikahan bukan hanya soal tanggung jawab dan tanggung jawab dan tanggung jawab melulu. Saya pikir. Tetapi ada sesuatu. Tadi dari Pengkhotbah 9 ayat 9. Maka firman Tuhan berbicara satu dimensi. Yang saya pikir kita semua juga harus ada. Yaitu tentang nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Maka itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan live joyfully with your wife. Dan wife di sana adalah dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah istri dari masa muda. Ya, istri dari masa muda, bukan istri muda ya, teman-teman ya. Tapi istri dari masa muda yang dibawa terus sampai tua. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Seumur hidup sampai maut memisahkan, hidup dikatakan itu sia-sia. Tapi ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Yaitu apa? Relasi suami istri. Saya punya satu motto, my wife is my best friend. Demikian juga para istri bisa berkata, my husband, suamiku, my husband is my best friend. Karena tidak ada ikatan yang dimana Tuhan itu hadir. Luar biasa. Yaitu di dalam ikatan pernikahan. Ya, saat kita dipersatukan. Itu luar biasa. Itu ada pernikahan di sana Tuhan bisa hadir. Luar biasa ya. Untuk membawa kita feel something yang confidence tentang masa depan yang tidak pasti. Tapi bersama kekasihku ini. Hidup kita akan baik-baik saja. Kita akan menjelajah samudra ini dan kita akan menang. Dan kita tidak lupa ada Tuhan di sana. Tapi setelah sekian tahun, setelah perjalanan ini pergi kemana-mana ya. Padang gurun yang terik.
yang panas, lembah yang kelam, samudra yang berombak, dan badai yang begitu dahsyat. Adakah semua itu makin menyatukan, makin menikmati hubungan ini? Atau ternyata hari ini hubungan suami istri itu sudah menjadi dingin? Nah, saudara-saudara, ini harapan kita. Kita tetap bersatu dengan pasangan kita, dan kita bisa menikmati kehidupan dengan dia. Nah, lalu, jika hari ini kita ada berbagai masalah, itu tadi, bagaimana langkah-langkahnya kita bisa mengatasi? Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan telah mengadakan berbagai sarana supaya anak-anak Tuhan itu bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi, what is God's purpose in marriage? Apa rencana kekal Allah dalam pernikahan kita? Apa, saudara? God's purpose in marriage itu adalah we all become God's partner. Kita semua menjadi rekan sekerja Allah di dalam memberkati akan banyak orang. Banyak pernikahan yang sudah 20 tahun sudah lupa dengan hal ini. Ya. Jadi anak-anak sudah besar, emptiness, sarang yang kosong. Dan suami istri nggak tahu mau ngapain. Selain tiap hari ribut aja. Padahal harusnya kita semua meresponi. Supaya kita bisa menjadi partner Allah di dalam memberkati akan bangsa-bangsa. Nah, jika hari ini kita ada masalah, maka bagaimana ya kita bisa menyelesaikan? Nah, saudara-saudara, sekali lagi Tuhan telah menyediakan sarana. Di dalam surat Efesus itu dikatakan ada 5 jabatan. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Nabi dan rasul sudah tidak ada. Itu di masa lalu. Tapi bagi kita, hari ini ada gembala. Ada pengajar. Ada penginjil. Dan puji Tuhan, kalau kita hari ini pasutri, itu ada gembala yang kita bisa dekat. Ya. Sampai hari ini saya melayani mentoring pasutri. Saya mentor banyak pasutri. Dari mereka keadaan yang begitu buruk, sampai pelan-pelan saya bimbing. Sampai keadaan itu menjadi membaik. Saya mentor banyak pasutri. Tapi saya tidak lupa, saya juga di mentor. Iya, saya juga di mentor. Siapa mentor saya? Mentor saya ada 3. Salah satunya adalah pendeta Yakub Susakti. Sampai hari ini saya masih suka WhatsApp dengan dia. Dan Pak Yakub di usia sekarang masih, kalau bikin teks itu pasti bisa panjang gitu. Saya baca ya. Saya reply dan seterusnya. Karena ada satu kali, saya dengan Liana ada masalah. Ya. Udah cukup lama kami nggak bisa atasi masalah itu. Pagi-pagi saya WA Pak Yakub. Pak Yakub, saya ada masalah gini-gini. Mau bicara sama Bapak. Langsung dia WhatsApp balik. Jam 11. Gitu. Jadi pagi. Nah, jam 11 kami sudah via Zoom. Via Zoom. Dan kemudian dia menyatakan. Ini. Ketemu hanya sekitar cuma 30 menit. Tapi setelah itu hubungan kami jadi diperbaiki. Ya, saya dengan dia. Nah, seperti itu. Yang sifatnya. Tadi jabatan tadi ya. Saudara bisa paham ya. Jadi Tuhan memang sediakan itu. Nah, kita pakai dong. Kalau hari ini kita ada masalah, kita pakai dong, teman-teman. Jadi jangan kita itu kemudian ada jabatan-jabatan ini, kemudian kita tidak mau untuk memakainya. Tetapi kita juga cari yang mana yang profesional. Artinya betul-betul akhirnya bisa menolong kita keluar dari lembah kekelaman ini. Untuk memasuki masa-masa yang lebih baik. Nah, jadi ada apa yang disebut sebagai mentor pernikahan. Nah, hari-hari ini juga kalau ada ya situasi-situasi yang buruk gitu ya. Saya sekarang ini sedang ada satu kesibukan yaitu mengasistensi terjadinya pemuritan pasutri di berbagai gereja. Nah, jadi banyak gereja tidak tahu cara membangun pemuritan pasutri. Oke, cara ngelompokinnya, lalu bagaimana kurikulumnya. Nah, saya mengasistensi. Asistensi artinya cara kurikulum, cara pengelompokannya, pengurusnya, kegiatannya apa. Nah, kenapa sampai begitu? Saya nanti hari Rabu depan ya akan diskus dengan satu sahabat saya, itu dari SMA Kristen Ketapang. Dia berkata dia sudah 18 tahun ikut pemuritan pasutri. Dan 10 tahun terakhir, dia telah menjadi pemimpin pemuritan pasutri. Nah, saya termasuk seseorang yang waktu bertobat ya di Gereja Kristus. Kemudian saya besar di dalam KTB. Ya, setiap minggu, malam minggu.
Itu KTB, pemuritan. Tapi belum pasutri. KTB pemuda. Nah setelah saya kemudian menjadi hamba Tuhan, saya melihat bahwa di banyak gereja kok tidak ada ya pemuritan pasutri. Nah kemudian saya sejak tahun 2013 menginisiasi. Saya ada asis beberapa gereja supaya di gereja tersebut ada pemuritan. Karena sekali lagi, saya sebentar lagi selesai ya teman-teman. Bahwa setiap pasutri menyadari begini. Saudara setuju nggak? Masa paling sulit dalam kehidupan itu bukan di masa remaja. Ya, bukan di masa pemuda. Tapi masa paling sulit yang banyak air mata. Banyak kesedihan. Itu adalah di masa kita telah menjadi suami istri. Tapi tidak ada pemuritan. Nah ini menjadi pergumulan saya. Sehingga saya melihat bahwa Tuhan membangun gerejanya. Itu adalah sebagai supporting system. Supaya iman kita tetap kokoh. Supaya kalau kita ada air mata, ada sahabat dekat yang menjadi supporting system dalam perjalanan dinamika kehidupan kita. Nah kalau itu tidak ada bagaimana? Nah ini yang terjadi pada banyak keluarga Kristen. Mereka tuh berjalan tanpa arah. Ya. Saya waktu tahun lalu, yang terakhir, setelah ini saya selesai, saya serahkan kepada moderator. Saat saya mau memulai kelas Longer Merit, online kelas. Saya menikah udah 21 tahun ini. Jadi tahun lalu itu 20 tahun. Ya. Nah tahun lalu tuh saya berikhtiar membuka kelas ini untuk pernikahan 20 tahun ke bawah. Saudara pasti ngerti alasannya. Alasannya ya karena saya merasa saya udah baru 20 tahun pernikahan. Masa sih saya menggembalakan yang 25 tahun pernikahan, yang 30? Ya toh, masa sih? Artinya saya tidak merasa punya capability. Begitu. Artinya saya punya capability untuk yang ke bawah. Nah, kalau saudara lihat poster kelas saya itu, Longer Merit Online selalu ada kata-kata didukung Pendeta Yakob Susatya. Nah, maka saya komunikasi sama dia. Saat itu dia banyak komunikasi sama saya. Terus saat dia tahu, saya ingin hanya buka 20 tahun ke bawah. Lalu dia ada WA. Kuifa, jadi itu yang pernikahan 20 tahun ke atas, siapa yang mau urus? Padahal pernikahan mereka sudah sangat memuakkan. Kata-kata seperti itu. Sudah sangat memuakkan. Akhirnya saya bilang, oh oke deh Pak kalau kayak gitu. Saya pikir kalau saya ada masalah, saya refer aja ke beliau ya. Dan betul, seperti tadi di awal saya berkata. Bertambah usia pernikahan. Tidak makin nyaman. Ini sesuatu yang harus kita pergumulkan kembali hari ini. Selamat ulang tahun kepada para pria, Sunodia. Dan hopefully, Tuhan tetap hadir di dalam perjalanan pernikahan kita. Semua masalah yang hadir dibawa kepada salib Kristus. Salib itu adalah kutub. Tempat terkutuk. Paulus menyatakan itu. Terkutuklah orang tergantung di atas kayu salib. Tapi hari ini kita melihat dengan kematian dan kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Salib itu telah menjadi lambang kemuliaan bagi setiap kita. Ini iman saya. Ya, bahwa masalah apapun dibawa kepada Kristus hanya untuk membuktikan bahwa masalah tersebut akan menjadi kemuliaanku satu ketika kelak. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Muse, terima kasih Muse buat firman-Nya. Ya. Ya, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh dicerahkan oleh firman Tuhan melalui Muse. Kita masuk sesi tanya jawab Muse ya. Ya, boleh, silakan. Mungkin ada dari teman-teman, saudara-saudara seiman yang ikut persekutuan malam hari ini yang ingin bertanya mengenai hubungan suami istri bagaimana, langsung saja bertanya dengan Pendeta Chang Kuifa. Silakan teman-teman. Selamat malam, Muse Chang. Ya, malam. Saya Alwi dari GPMBRI. Ya, oke. Oke, Muse kan
setahu saya udah lama jadi counselor pernikahan ya. Pengalaman Musu punya statistik nggak Musu? Kira-kira dalam perjalanan perkawinan suami istri itu yang lebih banyak problematik sang suami apa sang istri Musu? Oke. Itu aja pertanyaannya? Iya, udah itu aja. Nah. Oke. Jadi saya melihat akhir-akhir ini saya mendeteksi sesuatu yang saya bahkan tidak pernah tahu waktu saya sekolah teologi ya teman-teman. Yaitu begini, saya makin mendeteksi cukup banyak masalah di dalam ruang konseling itu tercipta karena apa? Karena suami istri ini yang konseling sama saya ini, itu dulunya ayahnya tuh tidak hadir. Ayahnya tidak hadir. Sehingga saat ayah itu tidak hadir, ya, itu saya sebut sebagai dysfunction family. Maka anak-anak itu tidak pernah tahu pagar. Oke. Ya, artinya pagar itu bisa dia lewatin. Kan ada yang tegur. Nah, kenapa ayah tidak hadir? Satu, bisa selingkuh ayahnya. Kedua, karena dia tetap kejar duit. Artinya anak itu tidak pernah penting. Ya, jadi workaholic. Bukan family man. Ayah tidak hadir itu kenapa juga? Ya mungkin karena sebelumnya ini kan turunan ya, bahwa dia juga tidak pernah besar sebagai dari kecil sampai dewasa sebagai ayah yang dia lihat ayah akan berjalan pun temurun begitu. Nah sehingga hari ini saya melihat misalnya seorang suami berkata kepada saya, Pak, saya tuh kepengen tuh jadi ayah yang baik bagi anak saya. Tapi setiap kali saya marah, anak itu saya pukul sama ikat pinggang yang ada kepalanya itu. Padahal saya gak suka. Itu tindakan dulu papa ke saya. Saya pikir saya bisa nggak begitu ke anak. Tapi akhirnya saya begini juga. Ya. Nah saudara-saudara kenapa kayak gitu? Karena kita perlu paham. Hal seperti ini yang kita bicarakan dari tadi. Ini kita sedang sadar. Maka kita ada di alam sadar. Consciousness, ya, sadar. Nah, tapi tingkah laku kita kepada istri, kepada anak itu bukan lahir dari alam sadar. Lahir dari mana? Lahir dari alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu adalah kumpulan pengalaman masa lalu. Artinya, kalau dulu kita dengan ayah itu buruk, ya hari ini kalau saja ayah cuek, hari ini kita ayah gimana? Jadi ayah cuek. Nah kalau itu adalah istri punya ayah yang tidak peduli, dia gimana hari ini? Hari ini dia dalam hati itu, yaitu adalah seperti figur ayahnya, maka dia juga tidak respect sama suami. Iya. Jadi istri itu susah tunduk. Kenapa? Karena dalam hati dia tidak pernah punya ayah yang baik. Ayahnya itu dalam pemandangan si istri waktu dia dari kecil sampai besar. Ayahku cuek, cuma mentingin duit. Ini terus kamu ya. Kamu ya begitu terus. Nah, dan sehingga dia punya figur. Nah, lelaki itu buruk. Nah, sekarang dia udah menikah. Suaminya sedang berkata tuh, kayak bapak, lalu dulu kalau ayahnya kayak gitu, waduh, dia akan melotot kepada ayahnya. Dan suami si perempuan gitu gak suka. Akhirnya konflik. Nah, jadi saya melihat bahwa ini adalah apa yang disebut sebagai lahir dari alam sadar kita. Alam sadar kita ini isinya firman Tuhan. Iya. Isinya prinsip-prinsip yang baik. Iya. Tapi begitu kita kegencet, kita berespon, maka muncul sekali lagi adalah alam bawah sadar
Pulang hari ini kita akan menjadi suami atau istri yang baik. Suatu perjuangan. Saya yakin perjuangan kita hari ini yang menjadi ayah supaya kita bisa lebih baik daripada orang tua kita sendiri. Di dalam satu video, di dalam tahun ini kayaknya, tahun ini saya pernah undang Pendeta Paul Gunadi. Jadi tahun lalu berbicara hubungan orang tua dan anak lelaki, ayah dengan anak lelaki tahun lalu ya. Itu di video di Family Insight, saudara bisa lihat. Nah yang kemarin saya ajak dia berbicara tentang hubungan ayah dengan anak perempuan. Waktu dia ungkapkan itu hanya menyatakan kebenaran waktu saya sedang berhadapan dengan para pasutri yang bermasalah di ruang konseling. Masalahnya apa? Misalnya, saya sebut satu. Ada istri yang kalau ngomong itu selalu kasar ke suaminya. Kasar. Kenapa? Karena dia dengan ayahnya itu dulu ya begitu. Ya, kalau ayah pulang malam, dia yang marah. Oh, gitu ya. Pak, jangan pulang malam ya. Besok ya, tapi tetap ayahnya begitulah. Ya, atau ada ayahnya yang selingkuh. Jadi anak itu kesel. Nah, sekarang dia udah punya suami. Itu diangkat ke alam sadar. Dan kemudian ada PR. Ada PR dan akhirnya dia bisa menyadari dan dia bisa mengubah respon. Nah, begitu mengubah respon, walaupun yang konseling cuma satu. Yang hanya istrinya atau suaminya. Pasangan tuh bisa kaget. Loh, kok dia berubah respon ya? Biasanya dia nggak kayak gini nih. Nah, kenapa berubah respon? Karena saya bimbing di ruang konseling. Kira-kira begitu, Pak, yang saya bisa sharingkan. Terima kasih, Pak. Ya. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan langsung. Lu mau boleh tanya? Ya, silakan Bu. Ramai juga ya, tadi Ibu, Bapak, sekarang Ibu. Ya, seru nih. Ya, Musa, perkenalkan saya namanya Mega. Saya ibu 2 anak. Anak saya 1 udah kuliah. Semester Ibu mana Bu 7. fotonya Bu? Fotonya nggak kelihatan nih. Udah. Gambarnya. Mana ya? Ya udah nggak apa-apa Bu, saya dengar suara aja, nggak apa-apa. Ya, Musa, anak saya yang 1 udah semester 7, yang 1 baru lulus SMA. Nah, biasanya tiap malam itu kami itu suka berdoa bersama-sama gitu ya. Sebelum doa kita ngobrol-ngobrol. Tapi kelihatannya sudah besar gitu, kalau diajak doa gitu udah nggak mau lagi gitu, Musa. Itu gimana ya? Jadi kalau misalnya yuk kita doa sama-sama, yuk kumpul-kumpul gitu. Nggak mau, sendiri aja gitu. Terus jadi kita kadang sedih gitu ya, Musa ya. Gimana ini begini gitu ya. Terus kadang-kadang akhirnya kita yang mengalah, kita samperin ke kamar mereka masing-masing, kita doain mereka gitu. Yang 1 doain ke dedeknya, habis itu kita ke kamar cikinya gitu. Tapi kayaknya gimana ya? Gimana tuh Musa supaya maksudnya? Saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab ya Ibu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa di dalam kerohanian anak itu ada fase-fase tahapan. Ya, fase tahapan di mana kalau dia udah semester 7, seharusnya itu tidak seperti itu, Ibu. Sorry ya. Seharusnya dia membangun private intimacy with God secara personal. Gitu. Jadi tidak setiap malam harus digitukan. Itu kan namanya anak masih balita ya kalau kayak gitu. Gak bisa. Jadi artinya begini. Saya coba jawab mulai dari mana ya. Begini. Saat anak-anak itu masih kecil, tanggung jawab orang tua memang harus menciptakan family altar bagi anak-anak itu setiap hari. Iya. Dulu waktu saya masih di Bandung, saya ke Bandung, diundang satu gereja besar di Bandung. Nah, kalau malam,
7:30 itu anak-anak sudah masuk kamar, tapi yang pimpin family altar bukan saya. Saya kasih mandat ke istri saya. Karena saya masih ada di gereja, masih rapat. Rapat misi ya, Pak. Atau rapat apapun ya. Ada doa malam, ada rapat misi, ada komisi misalnya malam-malam ada komisi pemuda. Nah, jadi seminggu itu 7 hari, boleh dikata malam saya ada di rumah itu paling cuman 2 hari kali ya, artinya 2 hari udah hebat deh. Tapi rata-rata saya itu masih di gereja gitu. Nah, sehingga waktu malam anak saya itu dibimbing oleh istri saya, oleh mama. Nah, jadi 7:30 sudah masuk kamar. Oke, lalu cerita dari buku-buku bergambar. Nah, kalau saya pas ada di rumah, saya ada kadang-kadang yang pimpin. Oke. Tapi secara umum itu istri saya yang pimpin. Nah, tetapi kalau sekarang family altar, kami hanya 1 minggu hanya 1 kali. Boleh dikata 2 kali ya, karena kalau yang hari Minggu itu ibadah online, kami kumpul di meja makan, watch ya, pakai itu desktop computer, begitu kan. Dan kemudian kita nonton rame-rame ya, istilahnya saya pakai istilah nonton rame-rame ya. Tapi after that, kami itu saling sharing tentang khotbah yang kami baru dengar. Jadi self reflection. Biasanya saya mulai duluan. Nah, Papa tadi dapat khotbahnya gini. Papa rasa Papa masih kurang gini. Papa akan tekadkan ini. Nah, oke, Mami sekarang. Nah, jadi saya gini. Lalu anak yang besar, tengah, kecil, lalu terakhir kita pegangan tangan kita tutup dalam doa begitu. Nah, itu kalau ibadah kan jam 8 ya. Ibadah sampai kira-kira 8 setengah 10 lah ya selesai. Kita discuss bisa sampai jam 11 gitu. Nah, itu hari Minggu. Hari yang lain itu di hari Rabu. Nah, tetapi yang sangat penting adalah begini. Saya mau kasih tahu teman-teman begini. Teman-teman pernah lihat gak anak itu baca Alkitab? Ya. Pernah lihat gak anak-anak itu baca Alkitab secara personal? Bukan komunal. Artinya bukan dari sekolah. Ya. Coba dijawab. Hal ini penting. Sangat penting. Nah, tahun 2019, bulan September itu saya kumpulkan satu keluarga. 2019 September. Saya kemudian berkata kepada istri dan anak begini. Kalian tuh sudah besar. Sebentar lagi kalian mungkin akan meninggalkan papa mama. Dan bagaimana ya kalian itu nanti di kota lain. Nah, gini. Papa ada tekad. Papa mau baca Alkitab setiap hari, tidak berhenti. Oke? Kalian mau ikut gak? Saya tanya gitu. Oh, bacanya gimana, Pak? Bacanya masing-masing aja. Papa udah mulai dari kitab Habakuk. Kami mulai dari mana? Di Habakuk juga aja. Bacanya gimana? Terserah. Nah, gitu. Nah, kemudian saya membuat satu grup WhatsApp berlima. Jadi saya, Liana, dan 3 anak. Dan setiap kali saya masuk kitab yang baru, saya lapor ke dalam. Papa sudah sampai kitab ini. Kalian sampai mana? Kemudian anak saya reply. Nah, saudara-saudara, dari September 2019 sampai September 2020, saya tidak baca Alkitab hanya 2 kali. 2 hari saja. Kemudian dari 2020 September sampai ini kan sudah Agustus ya. Ini sudah Agustus ini ya. Bulan depan udah September ya. Saya tidak baca Alkitab ada 4 kali. Tapi sepanjang tahun itu baca. Nah, hari ini saya baca sudah sampai di Raja-Raja. Bacanya flowing berurutan. Flowing itu artinya bebas, sehari mau sepasal boleh, mau 2 pasal boleh. Tidak harus sehari berapa pasal. Nah, istri saya kemudian juga mulai baca. Istri saya ada di belakang, dia ada di Samuel. Anak saya yang sulung sama yang tengah ada di depan. Jadi udah sampai Yeremia. Anak saya bungsu di belakang istri saya. Jadi kecepatannya lain. Baru kemarin kami ngumpul. Gila ya kita ya udah hampir 2 tahun nih baca Alkitab, 1 Alkitab belum selesai. Belum ketemu Habakuk lagi. Ya, kemudian akhirnya gimana kalian baca Alkitab? Nah, teman-teman ini yang saya mau sharingkan. Ya. Saya pernah ada talk show sama anak saya yang cewek tentang bagaimana cara dia membaca Alkitab. Teman-teman bisa lihat tuh di Family Insight. Jadi ini ngobrol. Ini pengakuan genuine dari dia.
anak saya gadis, dia berkata begini. Awalnya mah nggak peduli, serahlah, ikutin aja. Tapi kemudian dia mulai serius dengan Tuhan di bulan Maret tahun 2020. Mulai serius dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya sebut sebagai familiarisasi. Bahwa orang tua harus membuat pembacaan Alkitab itu menjadi familiar. Nah, tetapi karena anak saya ini udah gede, kita tuh nggak harus begini. Sehari 1 pasal ya, gitu. Kalian udah baca belum? Enggak. Saya cuma tanya setelah 1 kitab habis, saya tanya, kalian udah sampai mana? Dan ada banyak hal yang saya syukuri. Sekarang, saya lihat setiap pagi anak-anak saya itu baca Alkitab. Iya. Dan waktu lagi family altar, kami giliran sharing. Kadang saya, kadang istri, kadang 3 anak, gantian. Nah, disitulah letak kemandirian rohani dia. Gitu. Jadi dia bisa sendiri di hadapan Tuhan. Kita di mana? Kita cuma istilahnya kayak sebagai wakil Tuhan nemenin. Gitu. Nemenin. Nah, apakah saya ada tiap malam itu doa malam bersama? Gak ada. Gak jadi aneh rasanya. Ayo kumpul-kumpul. Padahal dia lagi bikin tugas. Ya, sorry to say. Dia lagi bersama teman-temannya lagi teks WA, kongko. Gak bisa. Jadi nanti dia tuh jadi jadi terganggu. Annoying ya. Ngerti annoying ya. Jadi terganggu gitu loh. Nah, jadi dia rasa gak nyaman. Apa sih? Gitu. Orang aku lagi sama temanku. Kok? Nah, beda kalau anak-anak. Anak-anak kan temennya ya gak kayak gitu. Tapi kalau anak udah pemuda remaja, dia punya kehidupannya sendiri. Ya. Pernah beberapa kali family anak kami Rabu sore batal. Kenapa? Karena rupanya anak saya yang kedua lagi ada tugas. Tugasnya panjang sampai akhirnya nggak bisa. Akhirnya sampai pikir, ini gimana nih? Mau kumpul nggak nih? Tapi akhirnya saya ngerti. Inilah dinamika rohani. Tidak selama-lamanya saya pun yang berkata tiap minggu family altar itu bisa melakukan. Tetapi kami ingat, secara umum, saya kalau panggil semua langsung mendekat, senang. Karena di situ ada apa? Ada firman diberitakan, di-sharingkan. Ada kisah hidup papa mamanya, kegagalan saya ya, termasuk keberhasilan saya dalam mengikuti Tuhan. Nah kira-kira seperti itu Bu. Jadi saya pikir yang perlu Ibu cek adalah, dia itu baca Alkitab apa enggak ya? Nah, kalau dia tidak baca Alkitab, apa yang saya lakukan? Anak saya yang bungsu itu tidak baca Alkitab. Saya setiap pagi selalu bangun subuh. Jam 3 saya udah bangun. Saya doa. Kepala jidat saya ini ketemu lantai. Saya doa, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hanya untuk membaca Alkitab saya harus minta anak saya. Tuhan tolong dia. In the name of Jesus. Sampai saya nangis. Karena saya lihat anak saya yang kecil malas baca Alkitab. Ada masa seperti itu. Tapi saya minta, saya sebut namanya. Chosen. Tuhan. Kalau dia baca Alkitab, dia ada catatan. Dia tulis. Saya suka iseng. Johnson, dapat apa pagi ini? Oh ini Pak, si Daud lagi gini-gini. Oh gitu. Terus gimana kamu? Kamu dapat apa? Ya, jangan kayak gitu. Apa gitu. Ya seperti gitu aja. Ya. Oke, itu sharing saja. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Kasih kesempatan 1 orang lagi. Teman-teman. Ada yang mau bertanya? Wah, sudah mau jam 9 ya? Luar biasa. Kalau nggak ada, kita akan sudahi pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dan diskusi kita. Dan kita masuk acara selanjutnya. Saya serahkan kepada Pak Rudi untuk putar video ulang tahun ini. Sekali lagi terima kasih saya mewakili pengurus Oh iya. Oke. God bless. Ya. Kita bersyukur hari ini Komisi Pria Sonodia berulang tahun yang ke-10. Ini merupakan anugerah Tuhan kepada GPMRI. Melalui Komisi Pria ini kita dapat bersama-sama bersekutu para pria
dengan berbagai latar belakang. Nah, pada hari ini saya mengundang rekan-rekan pengurus yang akan diwakili oleh Pak Ardi dan Ferry untuk bersama-sama kita akan menyanyikan lagu ulang tahun dan juga peniupan lilin ulang tahun. Minta dengan hormat kepada Pendeta Hardi untuk berdoa buat Persekutuan Pria Sunodia Musa. Musa Hardi. Ya. Berdoa buat Persekutuan Sunodia Musa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kehadiran Persekutuan Sunodia bukan kebetulan. Tapi kami percaya bagian di rencana baik Tuhan yang sudah memulai 10 tahun yang lalu. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun. Sampai hari ini bisa masuki ulang tahun yang ke-10. Tuhan, kami percaya dan yakin apa yang sudah Engkau lakukan melalui Persekutuan Sunodia ini akan terus berkembang. Firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini biarlah menjadi mercusuar, menjadi pencerahan bagi persekutuan pria itu untuk melangkah lagi ke depan. Tuhan, kami percaya dan yakin Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan memimpin, bahkan Engkau juga yang akan menuntun seluruh pelayanan. Kami menyerahkan akan hamba Tuhan, rekan-rekan pengurus yang menangani Persekutuan Sunodia ini. Mohon hikmat bijaksana Tuhan menyertai. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah juga kesehatan, bertambah juga komitmen di dalam pelayanan. Dan biarlah makin lama persekutuan ini bisa makin menjadi berkat bagi gereja, bagi sesama. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami pertaruhkan Persekutuan Sunodia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun, yang memimpin, bahkan yang memberkati. Demikian kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Musa Hardi. Ya. Kita akan tutup Persekutuan Sunodia malam hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Bapak terima kasih. Setelah itu saya mohon Pendeta Riki untuk tutup dalam doa dan doa berkat buat kita semua.
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk acara ucapan syukur HUT Sunordia yang ke-10. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Chang Kuifa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan bagi banyak pasutri, sehingga mereka boleh menjadi pasutri-pasutri yang menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami semua sudah hadir pada malam hari ini yang mendengarkan apa yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami, memberikan semangat kepada kami untuk kembali melihat akan diri kami, apakah kami sudah menjadi pasangan yang menyenangkan hati Tuhan, atau menjadi orang tua yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus menolong kami dan terus membentuk kami menjadi pasangan-pasangan keluarga pasutri yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dalam kehidupan kami setelah ini, yang beraktivitas ataupun yang berbagai hal yang kami akan lakukan. Biarlah Tuhan menyertai kami, bahkan ketika kami melewati malam hari ini. Tuhan, penyertaan-Mu kami percaya, kami alami, memberikan istirahat yang cukup kepada kami sampai besok pagi. Terima kasih Tuhan, kami yang mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita ambil saat teduh sejak di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, Tuhan mampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertama-tama saya mewakili pengurus dan juga para yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Chang Kuifa yang sudah menyampaikan pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Chang Kuifa dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Ya, terima kasih Pak sudah boleh berkesempatan melayani di sini. Terima kasih ya.